Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat pagi. Mana Allah Akbarnya? Allah Akbar. Ya, anak-anak hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semuanya ya? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat, semuanya bisa masuk. Oke, hari ini Ibu mau minta tolong salah satu untuk menyiapkan di depan. Siapa? Amira? Ya. Kita itu kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Ilman warzuqni faman bisa sadri wa sirri amri wa uqadatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita nyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Semuanya boleh berdiri yuk. Berdiri. Bisa ya? Pakai gerakan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan akhlak kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, berpemilihan luas, kreatif dan berakhlak kritis. Sekali lagi. Yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, berpemilihan luas, kreatif dan berakhlak kritis. Oke, terima kasih. Silakan untuk kembali. Dan sekarang Ibu mau tanya nih. Coba, kira-kira kalau misalkan tahan nafas, nggak bernafas, coba Ibu mau tes. Semuanya tahan nafas. Ya, yang nggak kuat boleh langsung cepat. Ya, beres. Siapa lagi? Suri. Ya, semuanya boleh bernafas kembali. Sekarang Ibu mau tanya, pas lagi nahan nafas itu apa yang kalian rasakan?
Sesak, apa lagi? Sakit, apa lagi? Gak tahu, apa man? Pusing, ya. Jadi kita perlu nggak bernafas? Perlu. Terus kalau misalkan kalian bernafas, coba bernafas melalui hidung. Tarik nafas, buang. Terus apa yang kalian rasain? Lega ya. Jadi manusia itu butuh bernafas. Nah hari ini kita mau belajar tentang apa? Sistem pernapasan. Lihat ya. Ya, hari ini kita mau belajar sistem pernapasan. Mungkin kemarin kalian sudah belajar sistem apa? Yang ada sakit mah, sistem pencernaan. Nah, hari ini kita belajar sistem pernapasan. Untuk apa hari ini kita belajar sistem pernapasan? Ini ada tujuan pembelajaran kali ini adalah ya, ibu bacakan aja ya, di sini nggak kelihatan. Melalui eksperimen, nanti kalian diharapkan mampu mensimulasikan proses pernapasan pada manusia dengan benar. Lalu yang keduanya, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui penayangan video, ya, dan simulasi. Nanti kalian bisa menuliskan fungsi dan proses kerja organ utama dalam sistem pernapasan. Coba ibu mau tanya dulu, organ sistem pernapasan itu ada apa saja? Paru-paru, faring, Siapa tadi yang jawab? Ayo Oh, malu-malu. Ayo. diafragma, Iya, diafragma dan masih banyak lagi. Itu nama-nama sistem pencernaan manusia. Nah, setelah ini ya, ibu akan membagikan LKPD. Kita mau mengadakan proyek, ya. Proyek apa nih? Proyeknya adalah tentang sistem pernapasan. Ibu mau tanya lagi. Tadi pagi, pada saat bangun pagi atau berangkat ke sekolah, apa yang kalian rasakan waktu bernafas pagi hari? Udaranya lebih segar apa biasa aja? Lebih segar ya. Terus tadi ketika menahan nafas sesak ya. Jadi kita mau membuat proyeknya adalah membuat replika atau model pernapasan sederhana dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Ibu mau bagikan LKPD-nya. Nah, di sini nanti ada, ibu tampilkan dulu ya. Tolong diberikan.
kita mau lihat dulu video tentang sistem pernafasan. Ya, yuk kita simak dulu ya. Manusia, hewan maupun Dengar nggak suaranya? sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik kan, Pipo? Karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari dua organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut.
sehingga tulang rusuk berangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sedang bernafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Gimana? Coba dari video tadi, Ibu mau tanya, ya, bagaimana proses pernafasan pada manusia? Ada yang mau jawab? Pernafasan, sistem pernafasan pada manusia. Tadi kan udah nonton nih videonya. Yuk, kata ya. Dimulai dari mana dulu nih? Siapa yang mau jawab? Dari hidung, lari, trachea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus, diafragma. Oke, kita kasih tepuk tangan buat kita. Ada lagi yang mau jawab? Coba, kalau bernafas itu berarti ngapain sih? Coba, aman. Menghirup udara. Oksigen. Oksigen itu namanya O2. Terus keluarkan Karbon dioksida. Kasih tepuk tangan juga buat Aman. Yeay. Oke, kalau gitu sekarang kita akan mulai melakukan praktek membuat alat sederhana tiruan dari sistem pernafasan. Oke, peralatannya boleh dikeluarkan selanjutnya. Ya, peralatannya yang pertama, ya, boleh lihat di lembar kerjanya yang ini, ya. Lembar kerja, di situ ada langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, ambil botol bekas, potong botol menjadi 2 bagian dan seterusnya. Kalian ikuti yang ada di lembar ini. Masing-masing kelompok bekerja bersama kelompoknya. Tidak ada yang diam saja. Ya, langkah-langkahnya sudah di situ ya, sudah ada di cara pembuatannya. Ya, apa itu? Membawa solatif, terus bisa dicolokin di situ. Nanti ya itu panas ya. Di langkah pembuatannya di lembaran ini ada langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sampai ke 6. Ya, sudah diberikan masing-masing, diikuti sesuai dengan petunjuknya. Lalu di sampingnya ada ya soal yang harus dijawab. Ya,
Oke, boleh dikerjakan. Lihat dari sini ya, cara-caranya. Ini dipotong sedikit, dipotong sedikit. Sampai nanti pelan-pelan, ya itu, pelan-pelan. Ayo, kerja sama saya. Apa yang bisa dilakukan, dikerjakan bersama kelompoknya. Ini nggak mau lakukan? Oh, ya. Ini bentuknya segitiga, tiga kali, segitiga. Nah, ini. Nah, boleh dikaretin dulu biar nggak pegang, nggak pegel-pegang ini, dikaretin dulu. Dikaretin dulu biar nggak pegel-pegang. Oh ya, waktunya sampai dengan jam 8.52 ya, bisa? Gimana, ada kesulitan nggak? Nah, ini kerja kelompok yang bagus ini. Semuanya kerja. Segitiga. Nah, pegangin dulu, pegangin dulu, nanti baru dilakukan. Dia udah dipotong ya? Bagus. Yang ini. Nanti juga dipotong sedikit kayak kemarin. Mana kelompok satu? Di kenapa? Bisa? Ini mau dilihat ya? Jangan itu baik.
Sudah sampai mana? Nah, ini sebelah ini.
Oke, kalau sudah, berarti kalian kalau sudah selesai berarti di sini ada LKPD kelompok yang harus dikerjakan. Ini ada pertanyaannya ya, Ataya. Oke, boleh dikerjakan ada masing-masing. Jadinya diperhatikan di sini kerjakan yang LKPD. Kelompok satu gimana kelompok satu? Sudah sampai mana? Wah, namanya lagi. Kelompok dua sampai mana?
Kelompok mana yang sudah selesai? Sudah diisi materinya? Coba ini ditarik, terus apa yang terjadi? Tulis di situ. Kalau dilepas, apa yang terjadi? Ya, sudah ya. Nah, diisi ya materinya. Nama pokok, nama anggota. Ini siapa? Ini
Soalnya melalui ini nanti langsung dijawab di situ ya. Dan kelompok yang sudah menang jadi jawab KPD-nya. Arif udah selesai, Arif? Tadi kan udah jelas ya videonya ya. Apa yang terjadi? Napas melalui sedotan. Berarti itu ditiup. Oh, apa yang terjadi? Enggak, pas ditiup itu apa? Nah, tulis di situ kedua balon kecil, kenapa? Nanti pas presentasi dipraktekkan di depan ya. Jadi pertanyaannya itu kamu praktekkan, berarti alat peragamnya dibawa ke depan untuk dipraktekkan sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Penting. Kalau misalkan dari sekolah kecil juga nggak apa-apa, yang penting kenceng, ini gunting dia lagi. Pakai selaki nggak apa-apa, yang penting dia kenceng, nggak usah batasin. Ya, ini. Ya sekarang gunting atasnya dia lagi. Nggak apa-apa, ini digunting aja. Lakukan tarikan balon yang berada pada bagian bawah alat peraga, kemudian tuliskan apa yang ditarik. Nah, apa yang terjadi? Ya udah, jadi ditulis apa itu yang melompat apa. Nah, kedua balon. Nah, oke. Presentasi ya, kelompok 5 presentasi. Nanti yang lain menanggapi ya. Mari silakan duduk guys. Ya, yang lain ini satu kelompok aja semua, kita juga. Dari yang pertanyaan.
Pelajaran tidak silang. Salah dulu. Yang lain nanti menanggapi ya. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kami. Saya Arman, saya Mira. Kegiatan. Sebelum simpul plastik atau balon ditarik, keadaan balon dalam botol akan mengembis. 2. Simpul plastik atau balon ditarik, keadaan balon dalam botol mengembang. 3. Simpul plastik atau balon dilepaskan, keadaan balon dalam botol akan mengembis. Bagaimana paru-paru bekerja? 1. Apa yang terjadi pada kedua balon kecil setelah kalian menghembuskan nafas melalui sedotan? Ketika tidak menghembuskan nafas, balon akan mengembis. Namun ketika menghembuskan nafas, balon akan mengembang. Dua, tarik balon yang berada pada bagian bawah alat peraga, kemudian tuliskan apa yang kalian amati pada balon berikut ini. Balon akan mengembang. Tiga, lepaskan tarikan balon yang berada pada bagian bawah alat peraga, kemudian tuliskan apa yang kalian amati pada balon berikut ini. Balon akan mengembis. 4. Berdasarkan alat peraga yang kalian ciptakan, ceritakan bagaimana proses pernapasan terjadi. Ketika plastik ditarik, oksigen akan masuk melalui sedotan dan balon akan mengembang dan balon akan mengembang. Jika dilepas, balon akan mengembis dan mengeluarkan karbon dioksida. Kesimpulannya, ketika udara masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung, di dalam rongga hidung terdapat rambut dan lendir. Rambut dan lendir berguna untuk menyaring kotoran dan debu yang masuk. Udara yang masuk melalui hidung kemudian melewati pangkal laring dari pangkal faring. Udara masuk ke tenggorokan disebut juga trakea. Dari situ udara yang masuk bercabang menjadi 2 yang disebut bronkus. Kemudian menuju ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan yang berukuran yang lebih besar dibandingkan dengan paru-paru kiri. Hal itu disebabkan paru-paru kanan terdiri atas 3 buah klafir, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 buah klafir. Bronkus tersusun dari pipa-pipa kecil yang disebut bronkiolus. Pada ujung tersebut terdapat kantung udara yang disebut oksigen sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan gas oksigen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, teman-teman, ada yang mau menanggapi nggak? Ada yang mau bertanya? Atau mau mengoreksi dari presentasi teman-temannya? Boleh. Mengapa ketika plastik itu ditarik, balon itu bisa mengembang? Mengapa ketika plastik ini ditarik, balonnya bisa mengembang? Coba jawab.
menurut kamu? Karena ada udara atau oksigen yang masuk. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Yeay. Silakan duduk. Ya, kelompok yang lainnya. Ayo, Ataya udah. Bawa alat peraganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan nomor 3. Apa yang terjadi pada teman-teman kecil setelah kalian memutuskan harus melalui balon yang ada di dalam menjadi mengembang seperti udara yang masuk dari laring ke laring dalam proses ada di situ terlihat terjadinya pertukaran ionik. Tarik balon yang berada pada bagian bawah alat perangkap. Kemudian tuliskan apa yang kalian amati pada kolom berikut. Balon yang akan menjadi mengembang seperti pernapasan. 3. Lepaskan tarikan pada balon yang berada di bawah alat perangkap. Kemudian tuliskan apa yang kalian amati pada kolom berikut. Balon menjadi mengembang seperti paru-paru yang sudah mengeluarkan karbon dioksida. Berdasarkan alat peraga yang kalian ciptakan, ceritakan bagaimana proses bernafas terjadi. Oksigen masuk melalui hidung, kotoran bakteri masuk bersama oksigen oleh hidung dan lendir. Oksigen masuk dilanjutkan ke laring. Selanjutnya oksigen masuk ke trachea, diteruskan ke bronkus. Oksigen dan bronkus diteruskan ke bronkiolus. Oksigen dari bronkiolus diteruskan ke alveolus. Di alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air dilepas. Nih, ada yang mau nanya nggak dari kelompok lain atau menanggapi? Ya, sudah betul jawaban kelompok 3? Sudah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Yeay. Silakan boleh duduk. Ya, jadi anak-anak, Ibu simpulkan ya. Tadi saat balon dibiarkan, itu keadaan balonnya mengempis apa mengembang? Mengempis. Pada saat ditarik, tanda apa? Udara masuk melalui
sedotan ya. Jadi sedotan ini diibaratkan adalah rongga hidung, terus paru, laring, trachea, percabangan bronkus, kemudian bronkiolus dan masuk ke gelembung-gelembung udara yang disebut dengan alveolus. Baik anak-anak, sekarang langsung mengerjakan evaluasi mandiri ya. Ibu bagikan soalnya. Diisi sesuai dengan yang kita ketemu ya. Misalkan ini A itu dia kelihatan nggak? Jelas ya? Itu ada A, B, C, D, E, F, G. Ditulis organ-organ pernafasannya. Kemudian di bawah itu kalian jawab pertanyaan sesuai dengan yang tertera di soalnya. Jelaskan fungsi bulu yang terdapat pada hidung. Yang kedua, jelaskan yang sudah diterapkan. Pernapas itu apa? Kemudian yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan bronkus. Dari tadi sudah banyak dibahas tuh. Lalu alveolus itu apa? Yuk, Kenzi, yuk, jangan malas-malas lagi ya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ya.
Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Ya, sudah selesai kan? Oke. Oh ya, yaitu seperti ini yang pribadi, terus kelompok ini pribadi, kelompok. Oke, anak-anak, coba sini nanti kumpulin. Siapa? Naila, ya Naila. Yuk kita simpulkan dulu hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Pernapasan. Pernapasan. Bernapas itu apa sih tadi? Ciri makhluk hidup. Nah, kesimpulannya belajar hari ini bernapas ialah menghirup oksigen atau udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Kesimpulan, bernapas adalah menghirup oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2. Dengan bernapas, udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan rongga hidung terdapat rambut dan lendir. Rambut dan lendir berguna untuk menyaring udara yang masuk. Udara yang masuk melalui pangkal hidung masuk ke tenggorokan disebut juga paru. Kemudian masuk ke pangkal tenggorokan trachea, lalu masuk ke percabangan dua bagian bronkus. Di bronkus terdapat bronkus yang berisi gelombang udara yang disebut alveolus. Di sini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, jadi jelas ya, bernapas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, kalau gitu kita nyanyi dulu. Nyanyi. Bentar ya, mobilnya. pada manusia.
Jadi belajar hari ini cukup sekian. Nanti Ibu akan membagikan lembar refleksi yang kalian isi ya untuk kegiatan hari ini. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Cukup sekian kegiatan hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.